Tunggu Sangkuni. Sebenarnya aku sendiri membutuhkanmu untuk memberikan saran yang tepat bagi Duryodhana. Dengan ini aku mencabut perintahku yang memintamu untuk kembali ke Gandhara, Sangkuni. Atas saran Sangkuni mengadakan perdamaian, Hastinapura akan mengirim surat perjanjian damai pada para Pandawa. Namun Sangkuni melarang itu, karena jika ingin melakukan perjanjian damai, maka Pandawalah yang harus mengusulkan perjanjian itu. Dengan begitu, Duryodhana akan merasa senang dan juga akan mengembalikan kehormatan Hastinapura yang hilang. Dan Sangkuni berharap tidak ada yang keberatan dengan usulannya itu. Aku tidak masalah. Aku sangat suka pada perdamaian. Tidak peduli dari mana asalnya Raja Gandhara. Sempurna. Setelah usulannya disetujui, Sangkuni menyarankan agar paman Pandawa sendiri yaitu Widura dan Sanjaya yang akan pergi untuk membicarakannya. Karena Widura pasti bisa bicara dengan kasih sayang. Dan di sisi lain, ada Sanjaya yang akan membicarakannya dengan pengetahuan politiknya. Maka kemudian, Krishna juga harus diundang untuk menyampaikan perdamaian itu kepada Hastinapura untuk atas nama Pandawa. Di sisi lain, di kerajaan Wirata, sehari sebelum pernikahan Abhimanyu dan Uttari, kerajaan Wirata mengundang Dumdum Ali untuk menghibur seluruh keluarga kerajaan dan para hadirin. Besok, Putri Uttari akan menikah dengan putra Arjuna, yaitu yang pemberani Abhimanyu. Pesta meriah haruslah dipersiapkan. Bagaimana kalau kita rayakan saat membahagiakan ini dengan kisah menarik? Dumdum Ali lalu menawarkan cerita apa yang ingin mereka semua dengar. Di sana, Yudhistira ditawari oleh Dumdum Ali, namun ia malah melemparkannya kepada Krishna. Dan Krishna mempersilahkan Drupadi untuk memilih cerita apa yang dapat menenangkan dirinya. Drupadi mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun, Krishna mengatakan bahwa Drupadi memang baik-baik saja, tetapi hatinya tidak bahagia. Subhadra lalu memberi saran kalau bagaimana Dumdum Ali agar menceritakan kisah tentang Sri Krishna saja. Dan saran itu pun diterima. Baiklah semuanya, hanya ada satu kisah seperti itu yang masih bisa aku pikirkan. Orang-orang yang dekat dengannya tidak pernah mengerti betapa penting dan sangat pekannya dia pada penderitaan masyarakat. Dumdum Ali memulai dengan mengatakan kalau seluruh bangsa Arya sangat berhutang padanya karena dia telah menyingkirkan semua penderitaannya. Dia terlihat biasa, tapi dia orang luar biasa. Dia terlihat seperti raja, tapi dia seorang petapa. Dia seperti pejuang, tapi sangat murah hati. Dia seorang berpengetahuan dan seorang filosof, tapi tidak sombong. Dan hanya satu orang yang seperti itu, yaitu adalah Krishna. Dan kisah pun dimulai. Lalu kisah Ugrasena, Raja Mathura yang disekap oleh anaknya sendiri Kansa, dan dia mengambil alih tahtanya. Kansa adalah anak dari kerajaan Magadha, Raja Jarasandha. Dia memiliki perilaku yang sangat buruk. Kansa adalah makhluk mengerikan, menjijikan dan penuh dosa. Dia telah menjadikan orang tua Krishna, yaitu Basudewa dan Dewaki pada keadaan penderitaan. Kansa juga menyebabkan banyak penderitaan pada rakyatnya, dan dia telah melampaui semua batas yang ada. Pada saat itu, Kansa mencegat Basudewa dan Dewaki untuk tidak meninggalkan Mathura. Kak Kansa, apa masalahnya? Masalahnya adalah Dewaki. Pernahkah kau mendengar ramalan bahwa anak ke-8 Dewaki akan menjadi penyebab kematianku? Dan aku akan membunuh Dewaki, istrimu. Kansa akan membunuh Dewaki, lalu memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Namun Basudewa mencegahnya dan bertanya, apakah Kak Kansa ingin membunuh Dewaki hanya karena berdasarkan ramalan saja kan Kak? Namun Kansa percaya kalau ramalan itu tidak akan salah, karena ramalan adalah petunjuk dewa, dan itu akan selalu menjadi kenyataan. Itu mustahil, Kak. Bagaimana mungkin anakku akan membunuh pamannya sendiri? Aku tahu semuanya, Dewaki, Dewaka, dan juga orang tuamu Sakrur. Mereka semua itu ingin melihat aku mati. Salah satu warga merasa marah dan mengatakan kalau kau Kansa selama ini telah menyiksa rakyatnya sendiri dan kau telah melecehkan harga dirinya sendiri dan bahkan kau telah memenjarakan ayahnya sendiri. Kau pria sombong dan dibenci semua orang dan kau pasti akan menderita Kansa. Namun Kansa malah tertawa. Memangnya siapa yang akan mampu membuatnya menderita? Atau dia? Siapa yang akan membuatku menderita? Siapa? Kansa lalu mengancam semua orang dan mengaku kalau dirinya adalah dewa mereka. Dan kalau ada yang berani coba-coba melawannya, maka dia akan memenggalnya. Saat Kansa akan memenggal salah satu rakyatnya, Basudewa turun untuk menahannya dan meminta Kansa jangan bertindak bodoh dan jangan melupakan kalau Basudewa adalah putra Surasena dari bangsa Yadawa. Adikku Briha adalah anak angkat Raja Kuntiboja. Dia sudah menikah dengan Raja Hastinapura, yaitu Pandu. Jika kau berani menyakitiku, maka Pandu, Raja Surasena, dan tentara Kuntiboja akan langsung menyerangmu di sini.
Namun Kansa malah tertawa dan mempersilahkan mereka menyerangnya. Namun ia yakin kalau dirinya hanya akan dibunuh oleh anak Dewaki yang ke-8 saja, sesuai dengan ramalan dewa, dan tidak akan ada orang lain yang membahayakan buatnya. Dan bahkan Basudewa sendiri tidak akan bisa membahayakannya. Namun jika Basudewa melawan, maka seluruh prajuritnya akan membunuh semua rakyat Dwaraka yang ada di Mathura ini. Tidak, Kak. Dengarkan aku. Itu cuma mitos saja, Kak. Dengarkan aku. Kau tidak akan dibunuh. Percayalah, Kak. Kansa, tunggu! Saat Dewaki akan dibunuh, Basudewa menghentikannya dan bertanya, kalau kau membunuh Dewaki, maka bagaimana Kansa bisa menghentikan ramalannya? Dan jika memang benar, bagaimana kau bisa membunuh Dewaki? Basudewa lalu mengancam, kalau dirinya mau, ia bisa membunuh Kansa saat ini juga. Namun itu akan menciptakan kegemparan, dan itu tidak berdampak baik di antara Yadawa dan siapapun. Aku dan Dewaki siap mengorbankan hidup kami. Kami akan menyerah Yang Mulia Raja Kansa. Aku berjanji, Raja Kansa, bahwa baik Hastinapura ataupun Kunti Boja akan berusaha untuk menyelamatkan kami. Akhirnya, Kansa melepaskan Dewaki dan ia akan tetap membiarkan Basudewa dan Dewaki tetap hidup. Kansa kemudian memerintahkan prajuritnya agar memenjarakan Basudewa dan Dewaki di penjara bawah tanah. Dan kemudian mereka pun dirantai dan dihukum dalam penjara dengan penjagaan yang ketat dan berlapis-lapis. Singkat cerita, hari demi hari, siang berganti malam hingga akhirnya lahirlah putra pertama dari Dewaki. Mengetahui itu, maka Kansa segera mendatangi anak tersebut untuk membunuhnya. Serahkan bayi itu padaku. Sudah waktunya untuk mengorbankan anakmu, Dewaki. Basudewa menolak memberikannya dan memohon agar anak pertamanya diampuni karena ramalan yang membunuh Kansa adalah putra ke-8 Dewaki. Namun menurut Kansa, setiap buah yang beracun pasti yang lainnya beracun juga. Kansa tidak akan mengampuni satupun anak dari Basudewa. Kansa lalu memaksa agar Dewaki menyerahkan anaknya. Namun Dewaki terus menolak. Anaknya tidak punya kesalahan apapun dan dia lembut dan polos dan meminta Kansa untuk melihatnya dan pasti akan membuat Kansa luluh. Cepat serahkan anak itu padaku. Cepat. Kau yang ingin membunuhku. Yang Mulia. Kau penyebab kematianku. Tidak. Basudewa lalu bersumpah kalau sampai anaknya dibunuh, maka ia berjanji akan mengorbankan ke-7 anaknya lagi. Tapi anak yang ke-8-nya pasti akan menjadi maut baginya, dan Kansa tidak akan punya kemampuan untuk membunuhnya. Namun Kansa tidak mau memperdulikan ucapan Basudewa, dan malah ia melemparkan bayi itu. Tidak. 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 Mendengar cerita Dumdumali tentang kematian dari saudara-saudara Krishna membuat seluruh yang mendengar tersentuh terbawa ke dalam kesedihan. Abimanyu mengajukan pertanyaan kepada Krishna mengenai kisah masa kecilnya dan masa sebelum dilahirkannya. Maka hal itu sekaligus menjadi momen untuk Krishna menjelaskan tentang pengorbanan demi kebenaran yang tidak lain ditujukan untuk nasihat pada Drupadi. Krishna menjelaskan bahwa orang tua memang selalu terlihat seperti berkorban melihat anak-anaknya mati. Namun sebenarnya adalah mereka semua adalah pejuang-pejuang yang tangguh demi untuk kemanusiaan. Kemudian Subhadra menyela dan meminta Dumdumali untuk melanjutkan ceritanya bagaimana kakaknya Krishna itu bisa selamat dari bahaya itu. Dengan cara ini si jahat Raja Kansa menghabisi semua anak dari Dewaki dan Basudewa. Ketika itu saatnya anak yang ke-8 lahir. Ketika anak ke-8 akan dilahirkan, Kansa merasakan hari itu tidak seperti biasanya. Ia merasa takut dan tidak tenang pada hari itu. Pikirannya mulai kacau, yang disertai dengan petir yang menyambar-nyambar, hingga membuat Kansa merasa takut. Di sisi lain, di penjara bawah tanah, Dewaki merasa ketakutan dengan petir yang menyambar bersautan, dan ia khawatir kalau itu pertanda anaknya yang ke-8 akan dibunuh. Aku takut sekali, suamiku. Setiap kali anakku dibunuh, serasa aku pun ikut mati bersama mereka. Tapi aku sadar, sudah menjadi kewajibanku untuk melahirkan anak ke-8 kita. Dewaki merasa takut dan jika Kansa membunuh anaknya lagi, maka ia tidak akan sanggup lagi untuk bisa hidup. Mendengar itu, Basudewa suaminya menenangkannya kalau ia sangat yakin bahwa untuk menyelamatkan seluruh dunia, anak ke-8 mereka memang harus lahir. Dan kali ini, Kansa tidak akan bisa membunuhnya karena niatnya untuk melawan takdir dan kehendak dewa tidak akan mampu Kansa wujudkan. Dan tiba-tiba terjadi keajaiban di langit.
Sementara di istana, Kansa merasa heran. Tiba-tiba petir menghilang dan malam itu begitu sunyi. Dan ia pun melihat keluar, tidak mengerti apa yang terjadi. Dan tiba-tiba, ia dikagetkan sambaran petir dan seketika langit berubah mengerikan. Ditambah lagi obor yang jatuh yang hampir membakar istananya. Ia bertanya-tanya keanehan apakah ini yang sedang terjadi. Penjaga! Penjaga! Pergi ke penjara. Periksa keadaan di sana. Kemudian, saat kau mendengar tangisan bayi ke-8, Dewaki, segera beritahu aku. Pergilah! Baik Yang Mulia. Kansa merasa yakin kalau malam ini anak ke-8 Dewaki akan dilahirkan. Sementara di dalam penjara, ketika Dewaki akan melahirkan, tiba-tiba Dewa Wisnu mendatangi mereka. Wisnu meminta Basudewa dan Dewaki yang berhati mulia dari Yadawa itu tidak perlu takut. Kemudian Wisnu memberi berkat pada mereka berdua, lalu berkata, setiap kali para manusia lupa pada kebenaran dan melupakan kebajikan, dan setiap ajaran ditinggalkan serta raja mulai berbuat semena-mena pada rakyatnya dan menganggap pemerintahan dan kekuasaan lebih penting dari kebenaran, maka Wisnu akan lahir di bumi ini. Hari ini, sekali lagi aku terlahir dan menjelma sebagai inkarnasi. Dewa Wisnu mengatakan kalau Basudewa dan Dewaki telah banyak melakukan pengorbanan atas nama kebenaran, dan setelah melihat penderitaan mereka berdua, bahkan Dewa di langit ikut merasakan kesedihan. Tetapi melalui mereka berdua, dunia akan mendapatkan kebenaran dan kedamaian sebagai anugerah. Maka dari itu, Dewa Wisnu akan terlahir sebagai anak mereka dan bermain di pangkuan mereka. Dan saat ini, Dewa Wisnu akan masuk ke rahim Dewaki dengan segenap kemampuannya. Aku Dewa Wisnu yang melindungi seluruh alam semesta, datang untuk memberikan anugerah padamu. Aku mohon terimalah aku sebagai anakmu, Ibu. Kansa yang sedang menunggu kabar dari prajurit tentang kelahiran anak pembawa maut buatnya lahir, lagi-lagi ia mendapat keanehan yang membuatnya yakin kalau anak ke-8 Basudewa telah lahir. Sementara di dalam penjara bawah tanah, Basudewa berencana akan membawa anaknya ke Gopul. Anaknya akan aman di bawah perlindungan temannya, Nanda. Bagaimana caranya? Pintu penjara terkunci. Prajurit banyak yang berjaga di luar. Dan hujan pun turun dengan derasnya. Sungai Yamuna pasti banjir saat ini. Tidak, suamiku, tidak. Namun lagi-lagi keajaiban terjadi. Gembok pintu penjara tiba-tiba terbuka. Begitu juga rantai yang mengikat mereka lepas dengan sendirinya. Dengan keajaiban itu, Basudewa yakin tak akan ada yang bisa mencegahnya pergi karena anaknya diberkati dewa. Maka dengan berat hati, Dewaki mengizinkannya dan Basudewa segera pergi dari sana. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, sedangkan para penjaga tertidur pula semuanya. Basudewa terus menerjang arus sungai Yamuna, namun keajaiban kembali muncul ketika kaki Krishna menyentuh air dan sungai pun membelah untuk membuka jalan menuju Gopul. Setelah sampai di seberang, Basudewa menemui Nanda dan memohon sebuah pengorbanan yang besar untuk menjaga Krishna kecilnya. Tentu saja Nanda yang sebagai temannya bersedia, karena menurutnya sesama teman harus saling berkorban. Nanda juga mengatakan kalau istrinya yaitu Yasoda telah melahirkan seorang putri dan meminta Basudewa membawanya sebagai ganti Krishna. Tapi mungkin Raja Kansa, dia akan membunuh putrimu. Itu artinya seluruh alam semesta akan berhutang budi pada putriku. Ini putriku Basudewa. Bawalah dia bersamamu. Setelah cukup lama tertidur, Raja Kansa terbangun dan ia mendapat kabar dari prajurit kalau dalam penjara ada seorang bayi yang telah lahir. Maka Kansa pun segera pergi menuju ke ruang penjara untuk membunuh seseorang yang dianggap sebagai malaikat mautnya tersebut. Setibanya di penjara, Kansa menanyakan di mana anak laki-laki yang akan membunuhnya itu. Dia bukan anak laki-laki. Aku melahirkan seorang bayi perempuan. Perempuan? Bagaimana mungkin anak ke-8-mu akan menjadi penyebab kematianku nantinya? Dan itu sudah diramalkan. Kansa tidak percaya mana mungkin yang akan membunuhnya seorang perempuan. Basudewa segera menahannya dan menasihati kalau ramalan itu tidaklah benar. Dan atas dosanya telah membunuh ke-7 bayinya itu, Dewa ingin menunjukkan Kansa jalan yang benar. Namun Kansa tidak peduli dan tetap meminta anak Dewaki diberikan kepadanya. Tidak, Kak.
menjadikan dirimu gelap mata. Apa yang bisa putriku lakukan padamu? Berilah kehidupan pada salah satu anak-anak kami. Kasihanilah kami. Namun Kansa tidak peduli anak itu laki-laki ataupun perempuan, ia tetap merebutnya. Basudewa dan Dewaki memohon agar anaknya tidak dibunuh. Namun Kansa malah tertawa. Ia yakin ramalan kalau ia akan mati tidak akan terjadi. Maka Kansa melemparkan bayi itu dan tiba-tiba terjadi keajaiban. Ternyata bayi tersebut juga seorang dewi dan berubah menjadi Yogmaya. Musuh dari bangsa Yadawa Kansa. Kejahatanmu sudah melewati semua batas. Tapi jangan lupa, bahkan kau tidak akan hidup untuk lebih lama lagi. Yogmaya memberitahukan kepada Kansa bahwa anak laki-laki yang akan menghukum dirinya sudah berada di tempat yang aman. Dan pada saat waktunya tiba, anak itu akan membunuh Kansa. Betapa terkejutnya Kansa dan ia hanya bengong, tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah diberitahu Kansa, Yogmaya segera pergi. Di kerajaan Wirata, seluruh hadirin yang mendengar cerita Dumdumali tentang kelahiran Krishna, mereka semua merasa takjub. Bagaimana kau bisa membuat keajaiban ini terjadi setelah kau dilahirkan, Paman? Sutasoma, makhluk yang lahir sebagai manusia biasa tidak akan bisa melakukan keajaiban. Orang yang lahir dari rahim seorang wanita, maka dia pasti terikat oleh aturan dari dunia fana. Ketika seseorang berserah dan membuang keegoisannya dan ia pun sudah siap mengorbankan semua miliknya, maka seluruh makhluk ciptaannya akan diberkahi dengan mukjizat. Dan pengorbanan seperti itu telah dilakukan oleh ibunya Dewaki. Hingga terjadilah keajaiban seperti itu di dalam penjara itu. Nasihat tersebut menjadi senjata untuk meyakinkan Drupadi tentang apa yang harus ia lakukan dalam menghadapi peperangan yang makin dekat ini. Artinya, kalau kalian ingin mencari bantuan dari alam semesta ini dan juga dari para dewa, maka pertama-tama berserahlah dan jauhilah keegoisan dari segala dosa. Belajar tetap tegar di segala keadaan. Bukankah begitu, temanku? Pangeran Utara sangat penasaran dengan kelanjutan kisah Krishna dan ia pun meminta Dumdumali untuk melanjutkan ceritanya. Sesuai permintaan, maka Dumdumali melanjutkan tentang kisah kepahlawanan Krishna. Kisah ini dimulai dengan ketika gadis-gadis Gopul yang akan mengantar susu dan mentega sebagai upeti kepada kerajaan Mathura atau kerajaan Raja Kansa. Melihat itu, Balarama dan teman-temannya datang mengejar untuk mencuri mentega. Para gadis desa itu merasa ketakutan kalau mentega ini tidak sampai kepada Raja Kansa, prajuritnya pasti akan hukum mereka. Salah satu gadis menenangkannya, kalau memang begitu, Yasoda ibunya Krishna pasti akan menghukum Krishna. Yasoda pernah menghukum Krishna dengan tidak memberinya makan sepanjang hari. Bahkan, Yasoda pernah mengikat Krishna di sebuah pohon. Mereka tidak tahu kalau Krishna bisa melakukan apa saja. Balarama, jika Krishna ada di sini, dia pasti akan memberi mereka balasan yang setimpal untuk ini. Tapi di mana dia? Balarama dan teman-temannya segera pergi untuk mencari Krishna. Sedangkan di sisi lain, Krishna sedang mengembala sapi sambil memainkan strolinya. Maka teman-temannya pun datang memberitahukan kalau para gadis sedang membawa mentega untuk dibawa ke Mathura sekarang. Mendengar itu, Krishna yang sangat menyukai mentega segera mengejar para gadis itu. Para gadis desa itu mengadu pada Yasoda kalau anaknya Krishna telah mencuri mentega yang dibawanya untuk Raja Kansa. Mendengar itu, hingga Yasoda merasa marah dan menjemput Krishna untuk dibawa kepada Nanda ayahnya agar dimarahi. Sementara Nanda berbincang-bincang dengan temannya mengenai upeti yang diminta Raja Kansa yang minta dinaikkan 2 kali lipat. Temannya menjelaskan bahwa upeti itu akan dibagi sebagian untuk Raja Jarasandha dari kerajaan Magadha. Itu semua karena Magadha telah memberikan perlindungan kepada Raja Kansa. Kita tidak bisa menerima ketidakadilan ini lebih lama. Kansa pasti akan dibunuh sebentar lagi. Siapa yang akan membunuhnya? Akan ada seseorang yang mampu menghabisinya. Itu pasti. Tiba-tiba Yasoda datang mengatakan kalau Kansa memang akan dibunuh. Namun sebelum Kansa dibunuh, Kansa akan lebih dulu menghabisi mereka semua. Nanda bertanya-tanya kenapa Yasoda bilang begitu. Maka Yasoda menjelaskan kalau Krishna telah memecahkan kendi mentega yang akan dikirim kepada Kansa. Dan Kansa pasti akan sangat marah pada mereka bangsa Yadawa. Ini dia anakmu. Tanyakan saja padanya. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Di mana mereka bisa mendapatkan mentega lagi? Bagaimana cara mereka memberi upeti pada Kansa? Tidakkah kau tahu apa yang akan Kansa lakukan pada mereka?
Krishna menjawab, bukankah ibu tahu apa yang bisa dilakukannya kan bu? Namun teman Nanda mengatakan kalau kau tidak bisa melakukan hal semaumu Krishna. Susu, mentega, dan buah-buahan yang mereka hasilkan yaitu untuk upeti diberikan kepada Raja Kansa. Dan atas semua perbuatannya tadi, Krishna pasti akan membuat Raja Kansa merasa marah. Tetapi ayah, itu kan tanah kita, usaha kita, ternak kita, dan juga produk yang diperoleh dari kerja keras. Nah, kenapa semua harus dipersembahkan untuk Kansa? Itu kan tidak adil. Nanda membenarkan Krishna, tapi mereka bangsa Yadawa tidak berdaya karena Kansa punya dukungan Raja Jarasandha dari Magadha. Kemudian Krishna mengusulkan daripada mereka tinggal di sini tidak berdaya, jadi lebih baik mereka semua pindah ke tempat lain saja untuk beberapa waktu. Mendengar usulan itu, Nanda mendapatkan pencerahan dan mereka akan pindah ke Perindapan. Temannya Resabanu pasti akan memberi perlindungan buat mereka. Untuk pindah ke Brindawan, kita harus menyeberangi Sungai Yamuna. Bagaimana kita bisa melakukannya? Sungai itu adalah tempat tinggal ular Kalia. Dan dia telah bersarang di Sungai Yamuna sekarang. Ular Kalia tidak akan mengizinkan siapapun menyeberangi Sungai Yamuna. Dia putra dari Dewi Kali. Bagaimana mereka bisa mengalahkan ular berkepala 7 itu? Mereka merasa bingung. Di satu sisi ada Kansa, dan di sisi lainnya ada ular Kalia. Bagaimana caranya mereka mendapatkan bantuan? Maka, di keesokan harinya, Krishna lalu mendatangi Sungai Yamuna. Teman-temannya yang melihatnya meminta Krishna tidak mendekati sungai, karena tidak ada siapapun yang selamat dari racun ular Kalia. Tapi kita tidak bisa membiarkan kejahatan ular Kalia. Aku akan menaklukkannya hidup-hidup. Kau jangan khawatir, Madu Mangga. Krishna! Melihat itu, teman-teman Krishna pergi untuk memberitahu warga, sedangkan Krishna melompat ke dalam sungai untuk mencari ular Kalia. Dan benar saja, di dalam sana, Krishna menemukan ular Kalia dan menginjak ekornya untuk menantangnya. Setelah teman-teman Krishna melaporkan pada warga, Nanda dan juga masyarakat lainnya segera menuju ke pinggir sungai Yamuna dan memanggil-manggil Krishna. Anak bodoh, siapa kau? Berani-beraninya kau mendatangi kediamanku. Ini adalah tempat tinggal dan wilayah ular Kalia. Krishna berkata kalau semua orang punya hak atas sungai ini karena tubuh Kalia hingga membuat sungai ini beracun. Krishna memerintahkan Kalia untuk meninggalkan sungai, atau kalau tidak, ia akan mendapat hukuman darinya. Namun Kalia malah meledek bagaimana Krishna yang kecil mampu mengalahkan tubuhnya yang besar. Dan kemudian Kalia menyerang Krishna hingga terjadilah pertarungan. Akhirnya, ular Kalia kalah dan ia memohon ampun pada Krishna dan memohon untuk tidak mengusirnya dari sungai Yamuna, dan ia berjanji akan melakukan apapun perintah dari Krishna. Maka Krishna mengatakan kalau di dahi Kalia telah terdapat tanda jejak kakinya, sehingga Kalia akan selamat dimanapun ia berada. Namun asalkan Kalia tidak membahayakan makhluk hidup lainnya. Kisah Krishna membuat takjub hadirin di istana Wirata. Hal itu pula yang mengundang pertanyaan dari Sutakama dan juga Sutasoma mengenai apakah yang membuat Krishna begitu hebat bahkan ketika masih kecil. Faktanya adalah, tidak ada yang namanya kekuatan khusus. Yang Maha Kuasa hanya menganugerahiku saja. Dewa tidak pernah membedakan ciptaannya. Lalu Krishna menjelaskan juga kepada Drupadi bahwa ketika seseorang berani memulai, maka Yang Maha Kuasa akan membantu dalam menyelesaikannya.